Gaya hidup halal atau halal lifestyle akhir-akhir ini menjadi mainstream topik dunia. Hampir seluruh negara di dunia membincangkan tentang tema ini. Bahkan akhir-akhir ini muncul berbagai ajang internasional yang memperebutkan titel halal, seperti halal fashion, halal honeymoon, halal tourism, dan lain sebagainya. Tidak hanya sebagai trending topik semata, jika kita cermati dari sudut pandang ekonomis, maka gaya hidup halal ini dapat menjadi sebuah peluang emas bagi siapa saja yang memang fokus dan serius bergelut di zona ini. Tren gaya hidup halal tidak hanya terjadi di negara-negara muslim saja. Tren ini juga terjadi di negara-negara mayoritas non-muslim seperti Thailand, Cina, Jepang, Australia, dan negara-negara mayoritas non-muslim lain. Gaya hidup halal pada saat ini telah terbagi ke dalam 8 sektor, yaitu makanan dan minuman, pariwisata, busana, kosmetik, keuangan, farmasi, media dan rekreasi, dan medis atau kesehatan. Nah, yang sekarang akan menjadi fokus pembahasan kami adalah mengenai medis atau kesehatan. Halal medical, jika kita sederhanakan pengertiannya, merupakan sebuah metode kesehatan yang sesuai dan dianjurkan oleh syariat Islam. Kita tahu bahwa medis adalah suatu kebutuhan primer bagi semua orang. Tetapi bagi kita yang notabene seorang muslim, maka halal medical adalah suatu hal yang sangat mutlak bagi kita. Berbicara mengenai halal medical, kami punya sebuah topik utama dalam video ini. Topik yang sengaja kami angkat mengingat besarnya masalah dalam praktek ini. Praktek yang sudah ada berabad-abad lalu, praktek ini disebut al-hijamah atau yang biasa kita kenal dengan praktek bekam. Untuk melihat potensi bekam sebagai halal lifestyle, mari kita dengarkan pendapat mereka soal bekam. Bekam itu apa sih? Darahnya disedot, dikeluarin, darah kotornya dikeluarin, bersihkan obat tubuh yang kotor. Yang mengeluarkan penyakit yang darah yang nggak berfungsi gitu. Pengobatan tradisional yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Saya suka banget itu bekam. Dari tahun 94 saat di Manchester United, saat membela Inggris, saya suka banget itu sama dia. Loh, kok malah ngomongin bekam? Ini nih jelasnya. Dia adalah suatu teknik terapi untuk mengambil toksin atau toksin yang ada di darah, yang khususnya di permukaan tubuh. Di bawah kulit itu adalah toksin yang sangat banyak sekali yang bersemayam di permukaan tersebut. Maka ketika toksin itu mengumpul lama-kelamaan karena dia sudah ekstrim, maka efeknya adalah membuat organ manusia atau antibodi manusia itu mengalami penurunan. Nah, jadi begitu pengertiannya. Terus, bekam itu ada hadisnya loh, tahu nggak? Saya pernah membaca dan pernah melihat gitu ya, ada sebuah hadis yang menerangkan bahwa bekam itu disunahkan oleh Rasulullah SAW. Yaps, bener, ada hadisnya. Ini nih hadisnya. Ma marartu ayata usriya bi malaika illa qalu ya Muhammad mur umataka bil hijamah. Jadi ketika Rasulullah SAW pada suatu malam ketika beliau itu diisrokan, kemudian beliau itu melewati di depan sebagian daripada malaikat, maka mereka itu para malaikat berseru kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad mur umataka bil hijamah. Wahai Muhammad, perintahkan umatmu, umat kalian untuk berhijamah. Nah, begitu ya hadisnya. Terus, kalau jenis-jenis bekam tuh apa aja sih? Ada yang pakai lintah di bawah. Adik saya buka, ada yang bekam pakai itu alat gelas gitu otomatis. Ada yang disedot pakai lintah itu. Ada bekam api, itu ada juga yang disedot. Bahkan saya nggak bohong nih, saya punya teman namanya Rio, manajemen Inter 2011, bekam di kepala juga udah pernah. Saya juga kaget pas dia lagi jongkok. Saya kira untuk tempat lubang bensin, ternyata kepala teman saya itu. Ya, diantaranya itulah ya. Tapi ini nih lebih lengkapnya. Jadi ada bekam kering, kemudian bekam api, kemudian bekam basah.
Kemudian satu lagi bekam meluncur tadi. 4 jenis bekam tadi dibedakan dari prosesnya dan tergantung pada kondisi tubuh pasien saat itu. Nah, terus ke manfaat bekam nih. Apa sih manfaat bekam itu? Ya menghilangkan rasa sakit gitu, rasa sakit Oh, yang darah penyakit-penyakit. tinggi gitu, menghilangkan darah yang kotor dikeluarkan, darah yang nggak berfungsi gitu di darahnya. Badannya lebih seger, Terus? badannya segar, darahnya lebih bersih, lebih sehat. Saya pernah dibekam sama teman saya pakai api, Oh iya. terus dimasukin ke gelas, terus di sini taruh ke punggung. Alhamdulillah, manfaatnya luar biasa. Bulu punggung saya hilang semua. Ngaco Mending dengerin nih kata ahlinya. Salah satu fungsi bekam adalah mengambil toksin yang di permukaan, dan manfaatnya ketika diambil toksin di permukaan itu, salah satu manfaatnya adalah mengaktifkan sel darah putih 10 kali lipat. Kita ketahui bersama bahwa sel darah putih itu adalah untuk meningkatkan imunitas tubuh. Nah, itu manfaatnya. Luar biasa kan? Terima kasih banyak Pak Nusrin atas penjelasannya. Berdasarkan penjelasan Pak Nusrin tadi, bekam ini manfaatnya sangat beragam. Ditambah, bekam merupakan hal yang disunahkan oleh Rasul. Hasil wawancara pun menunjukkan masyarakat sudah tidak lagi asing dengan praktik bekam. Oleh karena itu, kami yakin bahwa praktek bekam ini akan menjadi tren halal kesehatan di Indonesia.